Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di channel Hedika. Nah, seperti janji aku di konten sebelumnya, bahwa di konten sekarang aku mau menceritakan kebaikan Tuhan waktu aku negosiasi gaji. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Di konten sebelumnya tentang kebaikan Tuhan, cerita cari kosan gitu ya. Akhirnya ya aku dapat kosan tersebut dengan harga yang cukup terjangkau waktu itu, 650.000. Nah, akhirnya di waktu aku mulai kerja gitu ya, HR aku bilang bahwa selama 3 bulan karena masih probation, aku mendapatkan gaji, ini aku samarin aja angkanya ya, jadi hanya ilustrasi aja, itu senilai 2,5 juta misalnya. Nah, HR-nya bilang bahwa, Dik, karena kamu masih probation, gaji kamu 2,5 juta ya. Nanti setelah 3 bulan, gaji kamu dan lulus probation, gaji kamu akan disesuaikan. Senilai angkanya 3 juta misalnya. Nah, jadi naiknya mungkin kurang lebih 500.000. Nah, waktu itu ya udah gitu ya, karena ya namanya anak baru, belum ada pengalaman dan juga belum aku juga belum cerita-cerita ke teman-teman yang memang berkarir di Jakarta waktu itu, berapa sih pasarannya gaji untuk level aku waktu itu gitu ya. Itu sama sekali nggak aku lakukan, karena ya namanya anak baru, anak rantau dari kuliah dari kota Jogja ke Jakarta, dapat kerjaan, dapat gaji aja itu udah sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan gitu ya. Karena memang di episode sebelumnya aku bilang bahwa banyak orang yang ketika sudah lulus kuliah juga banyak yang belum kerja gitu ya, karena memang belum beruntung lah, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya ya hari demi hari gitu ya, minggu demi minggu aku lewatin. By the way, di kantor aku itu tepatnya di Gedung Gajah ya, di Jalan Dr. Saharjo. Nah, di kantor tersebut di agensi iklan itu memang jujur aku cukup senang gitu ya, karena banyak leaders yang ngajarin ngajarin banyak hal lah ya, tentang kerjaan iya, tentang kehidupan juga iya, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan hidup di Jakarta tuh seperti apa. Nah, akhirnya ya udah, singkat cerita di kantor tersebut. Nah, oh iya, satu lagi, enaknya di kantor itu ada yang namanya lemburan. Nah, ini lemburan ini tuh yang paling bikin aku senang waktu itu sebagai anak fresh graduate ya. Jadi jam kantorku kan jam 9 pagi sampai jam 6. Nah, setelah itu, setelah jam 6 itu kalau tidak salah ya, itu aku mendapatkan yang namanya uang lembur. Jadi peraturannya waktu itu, di atas jam 8 malam itu akan dikenakan uang lembur gitu. Jadi per jamnya aku lupa deh hitungannya per jamnya berapa rupiah, tapi seenggaknya dihitungnya per jam. Jadi di atas jam 8, jam 9, nah hitungan per jamnya ada rupiahnya. Nah, akhirnya karena aku juga ngekos sendirian gitu ya, belum sama teman-teman lingkungan kos juga, aku belum kenal terlalu dekat di kosan baru gitu ya. Ya udah, aku pikir ya udahlah, mendingan banyak ngabisin waktu di kantor aja sekalian ngurusin kerjaan gitu ya. Akhirnya dalam sebulan tuh teman-teman, aku bisa dapat lemburan range-nya tuh 600.000 sampai 1 juta. Jadi lumayan kan, namanya anak kosan dapat lemburan segitu gitu ya. Itu benar-benar buat nambah-nambah lumayan banget. Nah, akhirnya di situ aku hitung-hitung tuh. Aku hitung-hitung uang gajiku tadi 2,5 gitu ya. Terus dapat lemburan 600 sampai 1 juta aku hitung-hitung. Terus kalau kosan, nah kebetulan kalau uang kosan itu masih saat itu ya masih di cover sama orang tua, karena ya namanya anak baru gitu ya, belum digaji kan, karena baru nanti sebulan berikutnya baru dapat gaji, jadi masih di cover sama orang tua. Nah, yaudah, akhirnya ini yang
luar biasanya ya. Ini aku mulai menceritakan kebaikan Tuhan yang bener-bener kadang nggak bisa dimasuk ke akal gitu ya. Jadi singkatnya sudah mau mencapai 3 bulan dan aku dinyatakan lulus probation. Nah, sehari sebelum aku dipanggil sama HR, nah aku tuh berdoa. Nah, aku doanya tuh, aku ingat banget waktu itu doaku tuh spesifik teman-teman. Jadi kurang lebih intinya doanya gini, Tuhan, besok adalah hari dimana aku ketemu sama HR dan udah mulai dikasih gaji baru lah. Nah, di situ tuh aku negosiasi sama Tuhan, berdoa, berharap. Jadi aku bilang semoga walaupun HR bilang akan dinaikkan senilai 3 juta rupiah, nah aku minta waktu itu angka spesifik, bener-bener angka spesifik. Ya aku sebutin angkanya gitu ya, misalnya di angka 3,7. Nah, aku sebutin tuh di dalam dua angka 3,7 gitu ya. Intinya angka yang benar-benar aku harapkan. Nah, singkat cerita, udah di situ pun, di dalam doa itu pun aku berharap Tuhan kasih kekuatan. Intinya bayangan aku tuh ketika berhadapan dengan HR, HR ngasih angka aku 3 juta, di situ aku mulai negosiasi dengan berbagai reason yang jelas, kebutuhan, saving, dan lain sebagainya, sehingga aku mengajukan angka 3,7. Udah berdoa, udah prepare, besok menghadap. Akhirnya besok pagi aku jalan kaki waktu itu ke kantor, karena aku udah cerita di sebelumnya bahwa jarak dari kosan aku yang di Pal Batu ke kantor tuh dekat, jadi tinggal jalan nyebrang, nyampe. Sampailah di kantor, ketemu sama HR. Nah, ini ya yang bikin aku deg-degan sebenarnya. Ketemu sama HR, HR bilang nih, ini HR inget nih kata-katanya dia 3 bulan yang lalu, dia benar-benar inget. Dia bilang kayak gini, Dika, nah kamu kan udah lulus probation selama 3 bulan, nah gaji kamu kan sekarang sekian nih, 2,5 gitu ya ceritanya. Nah, ini sesuai janji aku. Nah, dia bilang sesuai janji aku naikin gaji kamu ya, sekian. Sekiannya itu dia tulis di satu lembar kertas kayak kwitansi gitu ya. Terus ada suratnya gitu ya, ada semacam surat kontrak, tapi cuman selembar kalau nggak salah. Terus aku dikasih lihat. Yang bikin aku kaget, teman-teman, waktu aku lihat isi suratnya, sebelum aku lihat angkanya, di situ kan aku udah siap-siap nih. Wah, negosiasi, siap-siap nih. Semoga bisa, semoga nggak gelagapan gitu ya. Kadang aku tuh kalau udah kena pressure, udah mulai panik tuh, ngomong aja bisa aja belepotan gitu ya. Kayak sekarang aja nih aku ngomong santai masih agak belepotan gitu. Jadi harus ditata dengan rapi, masih belajar lah. Nah, ya by the way, karena dulu aku orangnya pendiam gitu ya. Tapi after kuliah, waktu kuliah, nggak tahu kenapa udah mulai banyak ngomong gitu ya. Ya, intermezzo lah. Nah, balik lagi ke cerita yang nego gaji. Nah, aku udah siap-siap tuh waktu itu. Oke, saatnya nego gaji, saatnya nego. Waktu aku buka, nilainya yang ditulis sama HR ini, sama HRD ini, senilai angka yang aku doakan, persis sama, nggak kurang, nggak lebih. Jadi misalnya tadi di angka 3,7, ya angka itu yang muncul di penawaran. Aku cuma bisa diem, nggak ngerti apakah waktu itu, waktu awal 3 bulan yang lalu, HR-nya memang bilang apakah beneran ngomong 3,7 atau 3 juta, atau aku yang salah denger. Itu bener-bener campur aduk perasaan. Nggak ngerti kok bisa sama apa yang didoakan. Sampai mungkin secara nggak sadar mimik muka aku tuh dilihat sama HR-nya. HR-nya bilang gini, Dik, kenapa angkanya kelebihan atau kurang gitu? Aku diam sejenak, terus aku langsung bilang, oh enggak bu, udah bu, cukup, makasih. Oke, ya sudah kalau gitu, silakan balik ke tempat kamu. Di situ aku langsung ambil berkasnya,
ngomong say thank you, aku langsung keluar. Kalian tahu apa yang ada di pikiran aku waktu itu? Kadang, yang namanya manusia, worry-nya, kalau sampai aku banyak pertanyaan, kalau sampai keceplosan, Bu, bukannya nggak segini angkanya waktu itu yang ibu janjikan. Takutnya, namanya manusia yang masih punya rasa takut ya, takutnya ibunya keinget terus tiba-tiba angkanya dirubah, kan gak lucu ya, angkanya dirubah. Makanya 3,7 kita cabut deh, langsung cabut. Ya aku akhirnya jalanin hariku seperti biasa, kerja, tapi masih dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, sampai akhirnya pulang kantor pun aku masih dengan pertanyaan sebenarnya. Jadi kayak apa ya, pertanyaannya kayak, ya teman-teman bisa bayangin lah ya, masa sih gitu ya, nggak masuk di akal gitu ya. Tapi ketika aku mulai mempertanyakan kok bisa sama, di situ tuh bener-bener Tuhan ngingetin gitu ya, bahwa lah kamu kan doanya kayak gitu, kamu kan doanya meminta angkanya sekian, lah kan udah dijawab, lah kok bingung, ngerti kan ya? Jadi kayak iya juga ya, Tuhan udah jawab kok, kayak aku udah berharap, berdoa dan dijawab, tapi ketika dijawab kok aku kayak nggak nyangka aja gitu ya, nggak nyangka kok langsung dijawab. Nggak langsung HR-nya nulis angka sekian. Di situ pikiran aku tuh banyak hal. Satu, pemikiran aku, apakah HR ini sebenarnya tahu bahwa angkanya itu 3 juta waktu itu. Cuman ya entah gimana, apapun yang terjadi sama HR-nya, dia ngasih aku angka lebih senilai 3,7. Kalau dia nulis angka 3,1, 3,2 mungkin make sense gitu ya, karena ya mungkin dikasih lebihan lah. Ini bisa dikasih angka 3,7 yang which is sama dengan apa yang aku doakan. Itu yang buat aku bener-bener amazing banget. Apa ya, rencana Tuhan tuh luar biasa. Ini pengalaman luar biasa, karena mungkin waktu itu aku mikirnya gini teman-teman, berharapnya adalah pemikiran aku, plan aku. Tuhan kasih kekuatan, aku negosiasi sama HRD, nyebut 37, di approve. Itu kan yang normatifnya gitu ya. Yang seharusnya terjadi itu seperti itu. Yang gampang dimasuk akal tuh seperti itu ya. Negosiasi 3,7 approve. Kita bersyukur sama Tuhan. Akhirnya doanya terjawab. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang kita di saat kita berdoa berserah ternyata nggak perlu ngeluarin pikiran, tenaga. Tuhan udah kasih, ternyata Tuhan udah jawab, dan itu luar biasa sih. Jadi ya itu yang sampai sekarang menjadi refleksi buat aku untuk berdoa itu ternyata harus spesifik loh gitu ya. Jujur aku juga kalau berdoa kadang waktu sebelum ingat cerita ini tuh berdoa ya nggak spesifik, ya berdoa minta yang terbaik aja, tapi tidak spesifik. Tuhan, aku berdoa untuk ini, bener-bener sampai detail banget. Misalnya kalau teman-teman ada yang berdoa, misalnya lagi pengen berdoa buat rumah, mungkin ya udah berdoa untuk rumah selesai, tapi jarang spesifik yang berdoa untuk rumah ini di daerah ini, nama perumahannya ini misalnya dengan nilai rupiah sekian, minta Tuhan cukupkan. Jarang gitu kan ya. Mungkin ada, tapi mungkin yang aku alamin tuh belakangnya itu aku jarang kayak gitu. Tapi ketika aku bikin cerita ini dan ingat kejadian itu, aku diajarin lagi untuk doa itu spesifik ternyata gitu ya. Intinya yang aku pelajarin adalah ketika aku minta angka 3,7 itu aku nggak sekedar ngomong untuk 3,7 aja, nggak, untuk yang senang-senang nggak. Tapi aku benar-benar breakdown kebutuhan aku sama untuk bisa saving atau nabung. Nah, intinya semuanya itu memang benar-benar buat kebutuhan kita, dan yang aku pelajarin sampai sekarang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, artinya selama kita memang berharap berdoa semuanya untuk kebutuhan kita, bukan hanya sekedar keinginan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya pasti Tuhan jawab dengan caranya dia, seperti yang aku alamin tadi gitu ya. Dia menjawab dengan caranya dia yang benar-benar aku aja bengong gitu ya. Itu aja teman-teman, jadi cerita tentang kebaikan Tuhan waktu aku negosiasi gaji ya.
Nah, di cerita berikutnya, di episode berikutnya adalah, kalau yang ini momen nggak enaknya nih, karena memang aku mengalami, nanti di episode berikutnya aku bakal cerita tentang setelah aku kerja di perusahaan ini dan aku memutuskan untuk resign dan pindah ke tempat kerjaan yang lain. Dan bisa dikatakan aku sedikit nyesel lah, tapi gimana ceritanya, ikutin aja di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, and God bless. Bye-bye.